Oke guys, kita ada keris yang telah diwarangi. Sempurna ya ini mas. Ini ada sogokane iki masuknya Balebang ini. Balebang. Ya, Lok 7. Lok 7. Ini tangguhnya Pajajaran. Pajajaran. Lihatnya dari ciri-ciri fisiknya ini loknya kembo. Loknya seperti nggak kelihatan. Nah, tapi sebenarnya dia lok. Kemboe ramunuk ranggeger sapi ini. Nah, mboten lok kembo itu hampir tidak kelihatan. Kayak lurus ngono, seakan-akan kayak lurus. Iya, gelombangnya ra ketara. Hampir tidak kelihatan loknya. Kembung. Kembo. Kembo kok kembung. Tembung. Bisa sodo sakler utawa apa mau lintang kemukus ya. Iki masuknya Megantoro. Masuknya Megantoro. Nah, ini ciri khasnya dia Megantoro itu loknya 7. Lok 7. Terus di sini pogok ya, Pogok. Kembang kacangnya pogok. Model ini namanya pogok. Nah, beda kalau dengan ini kan kembang kacangnya kan kelihatan. Nah, ini kembang kacangnya gelung wayang. Kalau ini kan pogok. Ini namanya Megantoro. Nah, ini Nogo Liman boboy. Ini sebenarnya pakemnya Nogo Sabto ini, cuma bikinnya Lok 5. Ini keris Kamardikan, keris baru. Kalau Nogo Liman itu bagian sininya enggak kepala naga, tapi seperti hampir mirip kepala gajah. Oh, ada belalainya. Kalau ini kan Nogo ini sebenarnya pakemnya Nogo Sabto. Oh, nak Nogo Liman itu gajah. Nogo Liman itu kan kepalanya seperti gajah. Badannya naga tapi kepalanya gajah. Nah, kalau ini gabangnya Balebang Lok 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ini tangguhnya Mataram Sepuh. Kelihatan banget pamornya ya, meteor pamornya kelihatan. Ini masuknya Wahyu Tumurun, pamornya Wahyu Tumurun. Ini kembang kacangnya masih bagus, masih utuh. Gelung wayang ya, pesinya juga masih utuh, termasuk barang masih orisinil ini. Original ya, masih asli. Nah, kalau ini ini masuknya kloknya berapa? Dihitung 1 2 3 4 5. Ini Pendowo Lare. Ya, Pendowo Lare. Pamor keleng. Pamornya kelengan karena nggak kelihatan kalau ada pamor. Sebenarnya kelengan itu justru seni tempa lipat yang paling tertinggi, paling matang dalam penempaan, suhunya paling tinggi, maka dia hampir-hampir nggak kelihatan pamornya, keleng. Tapi keleng tetap kreatif belum? Iya, meskipun ini kalau dipakai mikroskop itu nanti kelihatan lipatan besinya. Oh, gitu. Makanya rata-rata keris keleng itu buatan era-era Singosari, era-era Mojopahit, itu banyakkan keris keleng atau sedayu. Nah, seperti itu. Kalau ini namanya tilam upih. tilam upih. Nah, tilam upih. Ini pamornya Bonang Rinenteng. Nah, kelihatan sini ya. Nah, lingkaran-lingkaran ini. Ini Bonang Rinenteng. Tilam upih sing nganggo sogokan ya, Mas? Tilam upih nggak pakai sogokan. Kalau ada sogokannya namanya jalak sangu tumpeng. Ya. Terus di sini nggak ada greneng, nggak ada kerungan polos lah, lugas. Ya. Nantinya ada 3 lalisnya. Tuh.
Ini kamardikan ini. Kamardikan. Jadi keris sepuh dan kamardikan itu kelihatan, dilihat dari pesinya aja udah kelihatan. Oh, Nah, dari ciri khas pesinya aja udah kelihatan. pesine melu pamor nih. Ya, kalau keris sepuh biasanya pesinya ini nyambung, pamornya nyambung dengan pesi. Juga tempat lipat juga. Kalau kamardikan kan nggak ada pamor. Rata-rata pesi kamardikan seperti ini. Lah kadang iki gonjo karo wilan beda ngono kae piye, Mas? Gonjo kalau mawilan berbeda, itu ada dua alternatif. Nggih. Yang pertama gonjo wulung. Gonjo wulung itu memang gonjonya sengaja dibikin nggak ada pamor untuk menyamarkan pamor aslinya. Jadi biasanya ini pegangan Nggo ngelabui ya. Isine asline opo ngono ben tak weruh ngono ya. Biasanya pegangan para telek sandi. Kalau zaman sekarang ya intelijen lah. Jadi Telek sandi upaya intelijen lah. ya, Bin lah. jadi Intelijen. menyamarkan identitasnya dia dengan gonjo wulung itu kan nggak ketahuan. Oh, ngaten. Nah, gitu. Nggih, nggih. Ada juga kalau yang gonjo susulan. Gonjo susulan itu gonjo aslinya biasanya hilang, terus dia diganti dengan gonjo yang baru. Itu biasanya di keris-keris yang sudah rekondisi atau tadinya rusak, kemudian direkondisi ulang supaya dia utuh lagi, yaitu kadang juga gonjonya ganti. Ya, Beda itu. bahan. Gonjo susulan namanya. Gonjo susulan. Ya, seperti itu ya. Karena pelestari budaya itu kan kadang-kadang menemukan keris itu nggak lengkap. Ada yang pesinya hilang, ada yang gonjonya hilang, kayak gitu. Saking tuwane dimakan umur yo nggak terawat yo. Mungkin ya kadang juga dirawat tapi kan faktor korosi juga. Nah, bisa juga kesalahan dalam perawatan bisa kayak seperti ini ya. Ini karena saking usianya sudah lama, terus kemudian mungkin dari pemiliknya kemarin itu pesinya dilem. Oh, Pesinya dilem sama deder. Jadi ketika mau dilepas malah putus. Nah, ini kan sisa-sisa lem dari penempelan di dedernya, di handle-nya. Nah, ketika mau diwarangi kan harus dilepas. Ini nggak bisa. Ini lem ini kuat sekali nih. Nah, nggak tahu ini lem besi mungkin ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kesalahan perawatan juga berpengaruh. Ini posisi habis diwarangi masih basah. Kalau udah nunggu kering, nanti kalau kering tambah kelihatan ini pamor-pamor ini tambah kelihatan nanti kalau udah kering. ini basah minyak ya Mas? Bukan, ini cairan warangan. Oh, cairan warangan. Arsenik, karena dia habis direndam. Jadi makanya ini dibungkus karena apa? Arsenik itu kan beracun. Oh. Arsenik itu beracun. Arsenik itu kalau kita ketelen itu racun itu. Makanya keris itu zaman dulu kadang untuk melukai musuh kita itu terus busuk, organ tubuhnya busuk itu ya karena ada warangannya, itu kan racun. Jadi kadang-kadang ketika digores saja sudah langsung nanti infeksi bisa membusuk. Nah, ini akibat dari warangan. Nah, warangan itu arsenik, sifatnya racun. Itu Asam tinggi. makanya bahayanya keris itu kan kalau habis diwarang itu ibaratnya kondisinya racunnya masih tinggi. Aktif. Nah, seperti itu. Makanya kadang kalau habis mewarangi cuci tangan yang bersih dengan sabun supaya cairan arseniknya tidak ketinggalan di tangan itu. Dibungkus biar enggak karat, enggak nempel lagi. Karena nanti kan untuk mewarang itu kan cukup, enggak harus sering-sering, cukup setahun sekali atau 2 tahun sekali enggak apa-apa. Itu kalau untuk penjamasan nggak masalah, misalkan 6 bulan sekali apa 3 bulan sekali nggak apa-apa. Tapi kalau untuk warangan itu kalau bisa 2 tahun sekali idealnya, untuk lebih awet, bilahnya lebih awet. Karena cairan warangan sendiri itu sebenarnya juga Menipis ke bilah. bisa menipiskan bilah, sifatnya asam seperti itu. Dapat perbendaharaan banyak ini, dapat wawasan banyak tentang keris dari Mas Jarot, Mas saja.
Demikian sedikit sharing ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam sehat, sampai jumpa lagi.